Halo, perkenalkan nama saya Elifas Gafra Hernanda dengan NIM 67 2019 223. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya pahami mengenai otomata dan implementasi dari otomata tersebut. Sebelum itu, apa pengertian dari otomata? Apa pengertian otomata? Otomata merupakan mesin abstrak yang dapat mengenali atau merecognize, menerima, atau membangkitkan, terus dengan generate, sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Dan input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Sehingga dapat saya katakan bahwa mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau ditolak. Berikut adalah merupakan sebuah mesin otomata sederhana, yaitu yang dimana dalam diagram yang ada, diagram tersebut memiliki 6 state, yaitu Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Untuk state awalnya yaitu berada di Q1, yaitu di sini Q1, sedangkan untuk state akhirnya yaitu di sini Q4 dan Q5. Mengapa ini bisa menjadi state akhir? Karena dalam diagram ini terdapat dapat saya katakan memiliki dua lingkaran, sehingga dua lingkaran ini dapat saya katakan bahwa ini merupakan state akhir. Lalu untuk himpunan string input yaitu ada A, dan B. Jika di sini misalnya saya tuliskan C, maka himpunan string inputnya ada A, B, C. Tetapi karena di sini A, maka hanya saya tuliskan A dan B. Dari mesin otomata sederhana yang ada atau dari diagram yang ada, bila mesin mendapat string input, misal di sini yaitu A, B, B, A, B, B, ketika ia berakhiran di state akhir, yaitu di Q4, maka ia diterima. Lalu misal dia A, B, A. A, B, A, yaitu berakhir di state akhir. Karena di sini state akhir yaitu Q5, maka ia diterima. Akan tetapi, bagaimana jika ia ditolak? Di sini saya menuliskan contoh yaitu jika hanya A, B. Ia berakhir di Q3. Dan Q3 merupakan bukan state akhir, sehingga inputan ini ditolak. Selanjutnya, di dalam otomata terdapat atau yang disebut dengan finite state automata. Apa itu finite state automata? Finite state automata atau yang disebut dengan FSA atau dengan dipersingkat FSA, yaitu merupakan otomata dengan state berhingga. Atau dapat saya sebutkan bahwa suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Finite state automata berfungsi sebagai alat untuk mengenali bahasa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam apa itu FSA. Di dalam FSA sendiri, dia mempunyai 5 tuple, yaitu di mana ada key, yaitu himpunan state, lalu ada sigma, yaitu merupakan abjad atau himpunan simbol input atau masukan, dapat disebutkan alfabet, lalu ada delta, yaitu merupakan fungsi transisi, lalu ada S, atau dapat disebutkan bahwa itu state awal atau initial state, lalu ada F, yaitu himpunan state akhir atau final state. Dari kelima ini, bagian-bagian ini merupakan bagian-bagian yang penting dalam dalam FSA itu sendiri. Seperti contoh sebagai berikut. Ini merupakan vending machine, yaitu pengecek pariti ganjil. Yang dimana yang setelah sebutkan tadi bahwa FSA sendiri mempunyai 5 tuple. Yang pertama, jika kita mengambil contoh dari sini, key-nya itu sendiri yaitu genap, ganjil, atau even, atau odd. Lalu untuk sigmanya sendiri yaitu 0 dan 1. Lalu untuk state awalnya yaitu genap. Lalu untuk state akhirnya itu ganjil. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk state akhir sendiri yaitu mempunyai, dapat
dapat saya sebutkan bahwa ia mempunyai double lingkaran. Dan untuk deltanya sendiri atau fungsi transisi, yaitu di mana jika genap 0, maka genap di sini genap 0, maka ia akan kembali ke genap. Oke, di sini genap. Lalu jika genap 1, di sini genap 1, maka ia akan ke ganjil. Ganjil 0, di sini 0, maka ia akan ke ganjil. Di sini ganjil 1, maka ia akan kembali ke genap. Oke. Atau dapat juga ditulis demikian, itu genap 0, genap 1, 1, genap 1 ganjil, ganjil 0, ganjil 1, genap. Oke. Maka tabel fungsi transisi pengetik parti ganjil yaitu yang telah saya sebutkan tadi bahwa delta itu berisi genap dan ganjil. Lalu di sini ada 0, 1. Yang jika kita lihat tadi yang sebelumnya bahwa jika genap 0, maka ia genap. Jika genap 1, maka ia ganjil. Jika ganjil 0, maka ia ganjil. Dan yang terakhir yaitu jika ganjil 1, maka ia genap. Oke. Seperti yang contoh yang ada, saya mengambil contoh yaitu jika mesin mendapat input yaitu dengan angka biner yaitu 1101, apakah ia akan diterima atau ditolak? Oke, kita dapat melihatnya yang dimana untuk start state-nya atau state awalnya yaitu di genap, maka kita di sini genap. Lalu untuk inputannya 1101, kita ambil yang awalnya dulu yaitu 1. Maka jika genap 1, maka ia akan ke ganjil. Teruskan di sini ganjil. Oke, karena 1 sudah digunakan, maka tersisa 101. Oke, itu biasa karena di sini 1, jika ganjil 1, maka ia akan ke genap. Di sini genap. Oke. Lalu kita tuliskan di sini genap. Karena 1 sudah digunakan tadi, maka tersisa 0, 1. Oke, kita gunakan yang 0. Jika genap 0, maka ia akan kembali ke genap. Oke, di sini. Yang terakhir, genap 1, maka ia akan ke ganjil. Karena ganjil merupakan final state, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jika inputan yang ada menuju ke final state, maka ia akan diterima. Karena di sini ia menuju ke ganjil, yang dimana ganjil ini merupakan final state, maka inputan 1101 diterima. Seperti yang dituliskan ini, input 1101 diterima oleh def A tersebut karena input string 1101 dan berakhir di state ganjil, di mana state ganjil merupakan anggota dari final state. Oke. FSA sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada disebut dengan DFA atau Deterministic Finite Automata, yang dimana merupakan automata berhingga yang pasti. Lalu yang kedua ada NDFA, yaitu Non-Deterministic Finite Automata, yang dimana automata berhingga yang tidak pasti. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai DFA. DFA merupakan suatu state, ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu DFA adalah sistem yang terdiri dari yang pertama, key, yaitu himpunan state, lalu ada sigma, abjad himpunan simbol input, lalu ada delta, fungsi transisi, dan S, state awal, dan F, himpunan state akhir atau final state. Sistem yang ada ini, atau sistem terdiri ini, hampir atau dapat saya katakan sama dengan FSA itu sendiri. Oke. Dalam state diagram terdapat lingkaran simpul yang menyatakan state. Yang dimaksud lingkaran simpul yang ini yaitu dimana tadi ada contoh yang dimana yang berbentuk bulatan. Nah, ini disebut sebagai state. Dan label pada lingkaran adalah nama state sendiri.
Jika kita lihat contoh yang sebelumnya, ada yang disebut dengan key 1, nah itu yang disebut dengan label pada lingkaran. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Jika kita lihat tadi contoh sebelumnya yang dimana ada tanda panah di sini di awal, maka itu disebut dengan state awal. Lalu lingkaran ganda menyatakan state akhir. Oke, lingkaran ganda yang dimaksud adalah seperti ini. Oke. Seperti contoh yang ada tadi, lingkaran ganda yang disebut tadi itu seperti lingkaran atau state ganjil, seperti contoh sebelumnya. Lalu untuk busur penghubung, simpul menyatakan yaitu perpindahan state. Itu seperti menghubungkan, yaitu sebuah busur yang menghubungkan antara state satu yang dengan state yang lainnya. Oke. Dari satu state, oke. Kita masuk ke contoh. Oke. Dari kita lihat di sini, yaitu ada diagram yang dimana untuk state awalnya yaitu untuk labelnya A, lalu ada untuk final state-nya sendiri ada B dan C, lalu untuk inputannya, string inputnya itu ada 0 dan 1. Jadi sudah tulis sini yaitu sigmanya 0,1. Untuk key-nya itu untuk state yang ada itu A, B, C, D. Lalu untuk S itu state awal yaitu A, untuk state akhirnya atau F yaitu BC. Dan deltanya di sini ada A0. Jika kita lihat di sini A0 yang menuju ke B, kita tuliskan di sini B. Lalu A1 itu D, lalu B0 ya ke C, lalu B1 ya ke D, dan seterusnya hingga D1B. Jika kita lihat di sini D1B. D, kenapa tidak ada? Jika kita lihat di sini, jika kita lihat di sini, D1B ya ke B. Setelah kita membahas mengenai deterministic state automata, maka selanjutnya yang kedua yaitu non-deterministic finite automata atau yang disebut dengan NDFA, yang dimana setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap simbol input yang ada. Dari suatu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar dengan transisi berlabel simbol input yang sama. Yang dimaksudkan yang di sini yaitu dimana jika satu state di sini lalu ya menuju ke state yang lain, ini ada dua di sini, maka di sini disebutkan bahwa bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol input yang sama. Seperti di sini jika 0, maka di sini juga 0. Nah, ini disebut dengan non-deterministic finite automata. Akan tetapi, kalau yang sebelumnya, kita membahas sebelumnya yaitu deterministic finite automata, ia tidak bisa demikian. Dan untuk yang sebelumnya yaitu deterministic finite automata yaitu atau DFA, yaitu sedangkan untuk non di sini ya tadi dapat 0, 0 karena di sini dituliskan bahwa bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar berlebar simbol input yang sama. Itu untuk non. Sedangkan untuk deterministik, ia hanya boleh kalau jika sudah di sini 0, maka di sini 1. Ia tidak boleh sama. Nah, itu untuk deterministik. Tapi kita sekarang akan membahas non deterministik. Ini di sini 0. Oke, selanjutnya suatu NDFA adalah sistem yang terdiri dari di sini ia sama dengan yang sebelumnya, yaitu DFA yang punya 5 tupel atau yang dimana sistemnya terdiri dari sama yaitu key, himpunan state, sigma, abjad, himpunan simbol input atau masukan, delta. Di sini deltanya agak berbeda karena agar bermaksud untuk membedakan dengan yang sebelumnya yaitu DFA. Karena di sini kita membahas NDFA, maka
untuk deltanya sendiri yang menggunakan delta yang seperti berbentuk segitiga ini. Delta di sini itu sama, yaitu relasi transisi, lalu S itu state awal atau initial state, lalu F itu himpunan state akhir atau final state. Oke. Kita akan ke contohnya. Di sini untuk sigmanya sendiri 0,1 Ki A B C D, S itu atau state awalnya A, untuk state akhirnya BC. Lalu untuk deltanya sendiri di sini A101B, A himpunan C, lalu B1D dan seterusnya. Lalu di sini ada dituliskan bahwa Q1S, Q2 merupakan anggota dari delta. Itu mempunyai makna bahwa jika sistem berada pada state Q1 di sini, kemudian membaca string S, maka state berubah menjadi Q2. Oke. Selanjutnya ada yang disebut dengan representasi NDFA, yang dimana representasi NDFA sama dengan DFA. Kecuali pada anggota delta, yaitu jika Q1 string Q2 yang merupakan anggota dari delta. Dapat disajikan sebagai berikut, yaitu dimana Q1 menuju yang Q1 menggunakan string akan berubah menjadi Q2. Kita dapat membuat diagram gunakan patokan yang sebelumnya atau dari contoh yang sebelumnya, yang dimana A 101 maka ia akan berubah menjadi B, lalu B 1 maka akan berubah menjadi D, dan seterusnya. Oke. Implementasi automata. Setelah kita membahas mengenai automata itu sendiri, maka automata ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai berikut, yang pertama, saya mengambil contoh dari penerapan prinsip automata fingerprint. Mengapa saya mengambil fingerprint? Karena dalam kehidupan sehari-hari saya sendiri, saya lebih banyak menggunakan fingerprint itu sendiri. Contohnya seperti di HP atau handphone. Di sini, jika A dengan string deteksi sidik jari, maka ia akan menjadi ke B. Lalu dari B menggunakan string sidik jari. Jika sidik jari sesuai, maka ia akan ke final state, yaitu C. Lalu di sini jika A bukan menggunakan string, yaitu bukan sidik jari, maka ia akan ke state X. Di sini B, jika sidik jari tidak ditemukan, maka dia akan ke X. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa jika A mendeteksi sidik jari, maka dia akan ke state B. Lalu dari state B ini dia ada, jika sidik jari sesuai, maka dia akan ke final state. Lalu akan tetapi jika sidik jari tidak ditemukan, maka dia akan ke state X. Sebelumnya, jika di sini di state A yang menggunakan string bukan sidik jari, maka ia akan ke state X. Lalu untuk implementasi yang kedua, yaitu mesin otomata untuk menerima input bilangan prima dan menolak input selain bilangan prima. Seperti diagram yang telah saya buat ini, yang dimana terdapat 5 tuple seperti biasa. Yang pertama yaitu key-nya, ada key 0, key 1, key 2. Lalu ada untuk sigmanya itu 0,1. Lalu untuk deltanya atau transisinya ada key 0, key 00 itu ke diri sendiri, yaitu jadi key 0 kembali, lalu key 01 yaitu key 1, key 1 key 10 yaitu key 0, key 11 key 2, key 21 key 3, key 20 key 2, key 30 key 2, key 31 key 3. Sehingga dapat terbentuk yaitu tabel fungsi transisi, yaitu yang kita sebutkan key 0. Jika key 0, 0 maka dia key 0 dan seterusnya. Lalu untuk state awalnya yaitu key 0 di sini. Oke. Di sini. Lalu untuk state akhirnya
ada dua, yaitu Q2 dan Q3 di sini. Lalu untuk state akhir ada Q2 dan Q3, yaitu di sini. Oke, dan Q3 di sini. Oke. Setelah kita membuat sistem dari diagram yang ada, mulai dari Q, sigma, delta, S, F, atau saya sebutkan tadi, maka jika kita menginput semisal 1, 2, 12, apakah ia diterima atau ditolak? Jadi maksud yang diterima atau ditolak ini, apakah ia bilangan prima atau bukan bilangan prima? Oke. Contoh, jika mesin mendapat input 12. 12, jika kita konversikan ke biner, itu sama dengan 1100. Seperti di sini, Q0, 1100, maka Q0, 110, Q01, maka dia akan ke Q1. Maka itu terus di sini Q1. Lalu ada Q1 100 Q1 100, maka kita ambil yang satunya Q11, maka ia akan ke Q2. Di sini Q2, maka kita tuliskan sini Q2. Q20, Q20, maka ia akan kembali ke Q1. Kita tuliskan sini Q1. Q10, maka di sini ia akan kembali ke dirinya sendiri, maka Q1. Oke. Karena di sini Q1 bukan final state, maka dapat dikatakan bahwa di sini input 1100 tidak diterima atau ditolak karena berakhir di state Q1, di mana state Q1 merupakan bukan anggota dari final state, maka inputan 12 bukanlah bilangan prima. Di sini contoh kedua, jika mesin mendapat input 233, apakah diterima atau ditolak? Input 233 jika kita konversikan ke angka biner, maka 1110101. Sini kita dapat tuliskan pertama karena Q0 merupakan state awal, maka terus yang pertama Q0 di sini, lalu 1110101, kita ambil yang satu yang awal, Q01 ia akan pergi ke Q1, Q11 ia akan ke Q2, sini Q21 dia akan ke Q3, Q30 ia akan ke Q2, Q21 ia akan ke Q3, sini Q30 ia akan ke Q2, Q20 ia akan ke Q1, Q11 maka ia akan ke Q2. Nah, di sini Q2 merupakan final state, sehingga dapat dikatakan bahwa input 1110101 habis terbaca atau berakhir di state Q2, di mana state Q2 merupakan anggota dari final state, sehingga inputan 233 adalah bilangan prima. Nah, saya ulangi, kenapa dia bilangan prima? Karena ia berakhir di final state, yaitu Q2. Oke. Sekian dari saya mengenai pembahasan atau pemahaman yang saya ketahui mengenai automata. Kiranya mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata, atau kurang jelas dalam materi yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih.